صل على محمد يا رب. بسم الله بحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Wal maqalatul hadiyatu wassalasun an Ibrahim bin Adham rahimahullah annahu qila lahu bima wajadta az-zuhda. Berikut ini kita akan membaca tentang ulama sufi Nabi Ibrahim Syekh Ibrahim bin Adham, salah satu ulama yang sangat terkemuka, terkhusus lagi dalam bidang tasawuf akhlak. Beliau pernah ditanya, bima wajadta zuhda, dengan apa, oleh sebab apa engkau mendapatkan kezuhudan, yaitu beliau mewarisi orang tuanya, memiliki kuda yang sangat kencang, berburu dengan pakaian yang sangat mewah, seperti sama raja, pakaiannya pun berbeda. Suatu hari beliau berburu menggunakan kudanya, berburu kelinci. Kemudian di tengah perburuan beliau berburu musang, berburu kelinci. Di tengah perburuan beliau tiba-tiba ada suara. Apa katanya? Fahatiba bihi hatib, ya Ibrahim, alihaza khuliqta am bihaza umirta. Suara tanpa dari mana, tidak ada orang, yang kedengaran suara saja. Wahai Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan atau diperintahkan? Beliau masih tercengang-tercengang. Lanjut, beliau menggunakan kudanya. Kemudian ketika beliau laju kencang, terdengar lagi suara. Apa kata? Wallahi, demi Allah, ma li hadza khuliqta, bukan untuk ini kamu diciptakan. Wala bihadza umirta, dan bukan dengan ini kamu diperintahkan. Fanazala andabatihi. Kemudian beliau turun dari kudanya. Kemudian wasadaqa ra'iyan li abihi. Beliau menemui pengembala milik bapaknya. Fa akhadha jub'atan lirra'i min supin. Kemudian beliau memberikan pengembala itu jubahnya yang terbuat dari bulu domba. Wala bisaha wa kemudian memakaikannya. Wa atahu parsahu, kemudian beliau kasih kudanya.
kuda yang sangat mahal. Wa ma ma'ahu, dan apa yang dibawa oleh Ibrahim bin Adham habis dikasih pengembala milik bapaknya. Beliau dengan 100% ingin berangkat bertaubat, meninggalkan apa nafsunya yang sudah setiap hari dia ikuti nafsu, setiap hari dalam kemegahan dunia, seolah akhirat diabaikan. Maka dengan 100% tekad yang kuat, ingin meninggalkan semua kegelapan, kelalaian terhadap akhirat, menuju murni ke akhirat. Sebagai buktinya, kudanya yang menjadi kuda kesayangannya dikasih kepada pengembala miliknya. Pakaian terbaiknya yang terbuat dari bulu domba dikasih. Apa yang dibawa di kuda itu dikasih semuanya kepada pengembala. Murni, berikhlas, pergi untuk mencari guru, pergi untuk bertaubat, mencari akhirat. Dalam sebuah cerita, di tengah perjalanannya menuju Mekah, beliau ini dari Afghanistan. Di tengah perjalanan, jauh kan, saya tidak tahu berapa jauhnya, Afghanistan menuju Mekah. Afghanistan dekat kah Pak Taufik, yang sudah ke India? Dekat. Kira-kira berapa jauhnya dari Mekah? Jauh lah ya. Ya. Nah, dari situ menuju Mekah. Ya, perjalanan sudah jelas berhari-hari. Mau ke Mekah untuk taubat nasuha, untuk mencari guru, untuk fokus ke akhirat. Karena beliau murni hatinya 100% menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah cerita juga, di tengah perjalanan ada sekelompok orang katanya karena berbagai macam ditemukan jalan, sampai ditemukan jalan bertebing-tebing dan sebagainya. Ada sekelompok kafilah atau sekelompok orang musafir juga dalam perjalanan. Tiba-tiba terjatuh. Spontan dilihat oleh Ibrahim bin Adham. Kaget dia karena jatuh dari jurang. Stop katanya. Akhirnya antara tanah di atas awan, benar-benar orang itu melayang, stop, spontan. Karena dia 100% taubat. Baru dia berjalan untuk taubat, belum dia menggali ilmu. Baru 100% hatinya ikhlas bertaubat, Allah sudah sambut, artinya sudah dibersihkan. Belum lagi mendapatkan, artinya seketika itu dia bersih. Sehingga dalam hadis, orang yang bertaubat dari dosanya bersih, tidak ada dosa sama, maka kita itu dia jadi waliyun min auliyaillah. Maka spontan dia mengatakan stop, maka orang itu melayang antara sama dengan orang yang mu'alaf baru masuk Islam kan, bersih. Ini sudah dialami fase ini sama Pak Taufik. Bagaimana beliau juga melihat kejadian gitu kan, ada orang akan celaka, itu fase bersih. Nah, itu Ibrahim. Hanya singkat cerita, Ibrahim bin Adham sampai ke Mekah. Beliau di antara
yang menemani beliau Sufyan Ats-Tsauri, imam yang sangat terkemuka, salah satu guru Imam Maliki. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini yang pernah mendengar seorang pemuda yang tawaf, tidak ada bacaan kecuali sholawat terus kepada Nabi, sholawat. Yaitu pemuda yang langsung berjumpa dengan Rasulullah ketika ayahnya meninggal dunia, wajahnya hitam pekat. Kemudian dijumpai oleh Rasulullah dalam mimpi pemuda ini, dan Rasulullah mengusap wajah ayahnya yang hitam berubah menjadi cerah ceria putih. Katanya ayahnya itu setelah dia bertaubat dari dosa-dosanya, tiada hari kecuali dia memperbanyak selawat. Entah dosa apa yang dia lakukan, ayahnya ketika meninggal dunia berubah menjadi hitam pekat. Ketika tidur, pemuda ini menunggu ada yang bantu jenazah ayahnya, ditutup oleh kain yang wajah ayahnya hitam pekat. Disitulah dia didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi, dan Rasulullah pun mengusap wajah ayahnya berubah menjadi cerah putih. Siapa engkau? Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Disitulah Rasulullah informasikan bahwasannya ayahnya sempat melampaui batas. Karena dosanya ia berubah hitam pekat wajahnya. Tapi karena dia cinta kepada Rasulullah, banyak bersalawat kepada Rasulullah, Allah pun izinkan Rasulullah memberikannya syafaat. Sehingga wajah ayahnya putih. Dalam mimpi terbangun pemuda ini, buka-buka jenazah ayahnya, benar yang hitam menjadi putih. Nah, itu yang ditemukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dan inilah yang dijumpai oleh Ibrahim bin Adham. Maka Ibrahim bin Adham yang semulanya seorang raja terkemuka, megah mewah, maka kesehariannya beliau itu menjadi penunggu kebun, tukang kebun jadinya. Bekerja, makan hasil tangannya. Bahkan banyak sahabat-sahabatnya, majelis-majelisnya seperti ini, beliau yang carikan makan, bekerja, pergi ke pasar, membawa kayu bakar. Siapa yang mau kayu bakar itu ditukar dengan roti. Rotinya itu diberikan makan untuk teman-temannya. Nah, jadi banyak sekali ulama-ulama tasawuf menukil perkataan Ibrahim bin Adham. Beliau menjadi waliun min auliya. Nah, ini diantaranya kita tabarukan. Menyebut nama waliullah itu, maka turunlah rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita berkah, mengalirkan kita berkah sebagaimana Allah berikan kepada para wali-walinya. Jadi beliau ditanya, bagaimana engkau mendapatkan kezuhudan, meninggalkan segala kemewahannya itu, kemegahannya itu. Beliau kemudian menjawab, qala bisalasati asya, dengan 3 perkara. Yang pertama, ra'aitul qabra muhishan, aku merenungkan, meyakini bahwasannya kuburan itu adalah benar-benar menakutkan. Qati'an lil qulub an mahbubatihi, kuburan itu benar-benar memutuskan dari semua kecintaan apapun. Jadi kuburan itu memutuskan kita dari keluarga kita, dari segala yang kita cintai. Jadi kuburan itu menakutkan. Apa kata beliau? Walaisa ma'i mu'nisun.
sedangkan saya tidak memiliki sesuatu yang membuat saya tenang nanti di kuburan. Kuburan itu menakutkan, memutuskan segala nikmat, segala yang tercinta. Sedangkan saya tidak memiliki bekal apapun yang membuat saya nanti pede di kuburan, yang membuat saya terhibur di kuburan, yang membuat saya berani di kuburan. Hidup saya dalam gelimangan seperti ini, nanti kuburan itu memutuskan semua ini. Itu direnungkan terus. Terus apa yang membuat saya nanti tenang di kuburan? Apa? Ini yang pertama yang menyebabkan beliau zuhud, yaitu mementingkan akhirat. Kemudian yang kedua, renungan beliau, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laisa ma'izadun. Dan saya merenungkan dengan penuh keyakinan akan ada perjalanan yang sangat panjang setelah kematian. Perjalanan panjang itu dengan apa saya akan menjalannya? Saya tidak punya bekal. Nah, jadi beliau ini yang direnungkan. Setelah mati, tadi di kuburan. Kemudian setelah itu ada penantian yang sangat panjang. Penantian yang amat panjang. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah permulaan dari alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seorang selamat di alam kubur, maka setelahnya akan sangat ringan. Wa illam yanju minhu, tapi jika seorang tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Setelahnya akan lebih sulit lagi, akan lebih tersiksa lagi. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, kata Abu Bakar Asy-Siddiq berkata, man dakhalal qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila sapinatin. Siapa yang masuk kuburan dalam arti meninggal dunia tanpa bekal amal soleh, ketakwaan, sama seperti dia berlayar bila sapinah, tanpa menggunakan perahu. Jadi dia lewat lautan tanpa berlayar, tanpa perahu, berarti kelelahan. Nah, akan sangat kelelahan. Makanya Allah sudah berpesan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekalah, berbekalah. Fa inna khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi Allah sudah menyerukan kepada kita berbekal. Apa bekal kita? Ketakwaan. Karena ada perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan itu kalau tanpa ketakwaan akan sangat menyiksa. Makanya kan ada yang tangannya seperti beton sebelah, satunya kecil. Jalan bagaimana? Jalan dengan yang kurang bekal, kehausan yang sangat dahsyat. Maka salah satu keistimewaan nanti dalam perjalanan itu orang akan diberikan minum dari telaganya Rasulullah SAW. Siapa yang dapat minum dari telaganya Rasulullah, setelah itu tidak akan kehausan sampai dia masuk ke dalam surga. Yang tidak dapat, luar biasa dahsyat haus perjalanan. Dalam perjalanan itu manusia ini akan mencari pertolongan supaya dibantu. Maka kita akan mendatangi Nabi Adam, manusia pertama. Wahai Adam, mengeluh manusia, engkaulah manusia yang pertama yang Allah ciptakan langsung tanpa ibu bapa.
tolong kami. Kalau bahasa kita ini beda bahasa. Enak saja ditolong. Saya saja ini punya masalah gitu kan. Disuruh jauhi pohon malah saya dekati pohon. Dah, tidak bisa. Tidak bisa saya bantu kalian. Coba ke Nabi Nuh. Itu dari Nabi Adam saja, Nabi Nuh ratusan tahun perjalanan. Gimana jauhnya perjalanan dengan keadaan yang luar biasa bagi yang kurang bekal, sangat menyiksa. Ke Nabi Nuh tidak mampu. Lanjut ke Nabi Ibrahim tidak mampu menolong dengan pertolongan. Lanjut ke Nabi Musa tidak angkat tangan Nabi Musa. Oh maaf. Lanjut ke Nabi Isa, itu perjalanan luar biasa jauhnya. Barulah kita ke Nabi besar Muhammad sallallahu. Barulah beliau bersujud angkat tangan, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu. Barulah kita disegerakan hisabnya. Itu baru permulaan. Yang lebih banyak dosanya disikat dulu, dicuci dulu di neraka. Kemudian setelah bersih, rapi, baru dimasukkan ke surga. Tapi jangan pernah kita remehkan, oh enggak apa-apa, yang penting kita masuk surga. Mos azab neraka yang paling ringan saja, percikan bara api neraka itu diletakkan di kepala atau di telapak kaki, meleleh dengan tulang belulang kita. Kalau kita langsung mati, aman kan? Tapi tidak ada matinya, sakit terus, meleleh kesakitan, lagi pulih terus disiksa. 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Oh kamu ini diponis 1 hari saja, 1 hari saja di neraka karena tidak terlalu banyak lah dosanya. 1 hari, 1 hari 1000 tahun di dunia, setengah hari 500 tahun di dunia. Bagaimana dengan dosa yang banyak, dosa besar? Oh kamu diponis 1 tahun di neraka, na'udzubillah min dzalik, 1 tahun. Beda 1 tahun di dunia penjara. Makanya ketika orang paling sebentar diazab di neraka, paling sebentar diazab, begitu diangkat, bagaimana dengan nikmat-nikmatmu? Langsung dia lupa semua nikmat dunia. Tidak pernah saya dapat nikmat, katanya. Langsung lupa segala nikmat yang pernah diberikan di dunia. Sekejap saja di neraka langsung menghilangkan semua nikmat. Jangankan neraka, kita kena kalau lagi bakar ikan atau bagi yang ngerokok, jatuh baraknya itu kan lembek, gini. Apalagi kita kena dengan bara api, itu tangkai kelapa atau apa yang paling tidak sanggup. Coba sekali-sekali lah, jangan siksa diri, tidak boleh, tapi supaya tahu diri. Ya, katanya siapa itu petinju Muhammad Ali kah bawa korek kemana-mana katanya. Kalau saya tidak, kenapa bawa korek? Jika saya ingin melakukan perbuatan buruk, saya nyalakan dulu. Oh saya tidak mampu, apalagi neraka, tidak jadi saya berbuat keburukan. Nah itu dia. Jadi beliau merenungkan perjalanan itu amat jauh. Nanti setelah kita meninggal dunia, maka apa bekal saya, katanya. Ini tidak membawa bekal, sudahlah saya putuskan daripada nafsu ini. Itu yang kedua. Kemudian renungan beliau yang ketiga, sehingga beliau menuju akhirat, fokus akhirat. Wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laisa li hujjatun
Aima yadullu ala sihhati da'waya. Saya merenungkan dengan penuh keyakinan kelak di akhirat Allah yang maha menghakimi, maha adil, maha tahu. Lantas saya tidak punya hujah alasan di hadapan Allah. Kalau begini terus katanya, saya berburu terus, saya dalam kemegahan terus lupa akhirat, apa nanti saya jawab Allah? Jadi dari 3 renungan ini beliau menuju kezuhudan. Pertama, beliau merenungkan kuburan itu memutuskan segala kenikmatan dan menakutkan, sedangkan tidak memiliki sesuatu yang membuat tenang. Yang kedua, beliau merenungkan perjalanan itu amat panjang. Lantas mana bekal untuk menjalani perjalanan yang panjang itu? Yang ketiga, beliau merenungkan kelak di akhirat Allah maha menghakimi. Apa kita memiliki alasan untuk menjawab Allah? Kalau kita selalu dalam mengikuti hawa nafsu, maka beliau pun dapat mencapai tingkatan kezuhudan. Artinya beliau sangat fokus dengan akhirat. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, sahabat yang ahli tafsir, ahli fikih. Az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu ada 3 huruf. Zai, ha, dal. Zuhud, zuhdun. Az-zai, masing-masing huruf memiliki makna. Zai itu artinya adalah zadun lil ma'ad, ay lil akhirah wa taqwallah. Jadi kata-kata zuhud itu ada 3 huruf. Zai itu artinya zadun lil ma'ad, bekal di hari kemudian, yaitu takwa kepada Allah. Nah, jadi zuhud itu yang pertama adalah zat bekal untuk akhirat, takwa. Nah, jadi orang yang zuhud adalah bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wal ha'u hudan liddin. Ha itu adalah petunjuk untuk agama. Aisulukun torikun yusilu ila torikoh Muhammadiyah. Yaitu sebuah jalan untuk mencapai kepada jalan yang terpuji, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah jalan. Kita mengenal Allah tidak bisa langsung kita kenal kalau tidak lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kenal Nabi Muhammad kalau bukan lewat ulama. Dan kita tidak kenal kalau bukan lewat guru kita. Itulah sebuah jalan, guru. Jadi langsung ke Quran dan hadis, tidak mau lewat ulama, sama seperti terputus jalan itu. Nah, jadi makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat ditekankan adalah guru yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalan. Jadi tanpa guru kita tidak akan mengenal ulama sampai akhirnya tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal Allah. Nah, jadi lewat gurulah kita lewat guru, kalau diringkas lewat guru kita mengenal Allah. Kalau dirincikan lewat guru terus sampai Nabi, sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah ada hudan liddin. Nah, jadi zuhud itu wajib kita menuntut ilmu, wajib kita belajar. Kemudian itu hak. Yang kedua, yang ketiga huruf dal, zuhdun. Apa artinya? Dawamun ala ta'ah, senantiasa taat, selalu taat. Nah, jadi zuhud itu adalah
mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian suluk, yaitu berguru, atau juga dalam pengertian yang lain berthariqah, tarikat, kemudian dawamun ala ta'at, senantiasa mengamalkan, terus taat, itulah zuhud. Qala fi maudi'in akhar, Ibnu Abbas berkata juga tentang zuhud dalam kesempatan yang lain. Jadi dua, tadi beliau berkata zuhud merincikan per hurufnya, takwa, menuntut ilmu, kemudian dawam, senantiasa istiqomah untuk mengamalkan ilmu, beramal soleh. Kemudian dalam kesempatan yang lain beliau juga mengatakan zuhud itu zainya itu tarkuz zinah, meninggalkan mempoles, memperindah zahir saja. Jadi meninggalkan berhias-hias, menghiasi fisik diri zahir, tapi hati tidak dipedulikan dalamnya. Misalnya fisik kita ya yang diperhatikan fisik saja. Memang dianjurkan kita karena Allah Maha Indah, suka yang indah-indah, berpakaian yang bagus, yaitu tetap kita dianjurkan. Karena muslim itu rapi, indah, bersih. Nah, tapi tidaklah sempurna kalau hanya memperindah luarnya saja, dalam tidak pernah diindahkan. Hati tidak pernah dibersihkan dengan zikir, dengan istighfar, jaga hati. Nah, jadi zuhud itu tarkuz zinah, meninggalkan hanya untuk memperindah luar saja, tapi dalamnya tidak. Jadi zuhud itu juga fokus memperindah dalam. Kemudian walha'u tarkul hawa, haknya itu artinya meninggalkan hawa, meninggalkan keinginan nafsu yang ingin yang buruk-buruk, yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, dal tarkud dunia, meninggalkan dunia. Bukan maksudnya mati, maksudnya meninggalkan dunia min sana'il khalqi, tinggalkan pujian manusia. Artinya bukan mencari pujian, bukan senang dipuji. Itu maksudnya meninggalkan dunia. Kalau dalam pembahasan yang sebelumnya, meninggalkan dunia yaitu termasuk ini, meninggalkan cari pujian, senang dipuji, kemudian senang banyak makan, senang banyak tidur, senang banyak bersenang-senang yang melupakan akhirat. Nah, itu jadi makna zuhud dalam pengertian yang lain disampaikan oleh Ibnu Abbas. Nah, ini tentang zuhud. Selanjutnya dari ulama besar Hamid Al-Laqafi. Tapi ini agak berbeda kelanjutannya pembahasannya. Tapi kalau masih waktu kita lanjutkan. Tapi sebelumnya mungkin ada usulan, persilahkan. Suami istri, apa kalau dosanya itu suaminya, sedangkan dosanya suami Ya. itu bagaimana Ustaz? Atau yang kedua, kalau memang kuliah, bagaimana caranya suami itu juga menanggung dosa? Ya. Jadi dosa istri suami yang tanggung. Nah, ini rumah tangga.
tentang rumah tangga. Sehingga banyak ulama yang menghimpun ilmu-ilmu tentang rumah tangga, dikumpulkan hadis-hadis, kata-kata ulama. Ada namanya kitab Uqudul Jain, ada Qurratul Uyun, apa juga yang lain saya tidak tahu. Itu membahas tentang rumah tangga. Ya benar, karena rumah tangga itu kalau kita sukses, orang itu banyak diangkat derajatnya oleh Allah karena sukses. Ada orang yang jadi karena dia ada namanya Syekh Ahmad Rifai, seorang waliullah yang sangat besar. Dari mana ditahu dia seorang waliullah yang sangat luar biasa besarnya? Bahkan disaksikan oleh ulama, wali juga yang saksikan ketika ziarah ke Rasulullah SAW di Madinah, makom di makom Rasulullah, sebut makom Rasulullah karena tidaklah orang berkunjung ke makom Rasulullah kecuali langsung ke Rasulullah SAW. Jadi paling tepat kita mengatakan langsung ke Rasulullah. Nah, ketika ziarah ke Madinah ke Rasulullah, beliau bersyair dengan sangat indah, Syekh Ahmad Rifai. Saya tidak hafal syairnya. Yang salah satu makna syairnya ini, wahai Rasulullah, ulurkanlah tanganmu untuk aku kecup untuk mencuci jasad ini, katanya. Maka Rasulullah pun mengeluarkan tangan beliau dari makom beliau. Langsung Syekh Ahmad Rifai mengecup. Rasulullah sudah wafat. Jangankan secara langsung, dalam mimpi pun itu nyata Rasulullah. Karena tidak bisa setan menyerupai Rasulullah yang sudah informasikan. Ini langsung betapa tinggi derajatnya Syekh Ahmad Rifai. Nah, Syekh Ahmad Rifai ini beliau pernah berkata, disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Apa kata beliau di depan jamaahnya yang sangat banyak? Kalau saya menganggap diri saya lebih baik dari siapapun, salah satu dari kalian, apalagi lebih dari satu saja, saya menganggap diri saya lebih baik, nanti di akhirat saya bersama Fir'aun, katanya. Ya. Padahal beliau guru besar, orang semua memandang, di bawah-bawah murid-murid beliau. Dia berkata begitu. Murid beliau mengusul untuk dicarikan istri lagi. Konon beliau juga diomeli oleh istrinya. Oh, ini kok ulama besar diomeli. Hasilnya kasihanlah muridnya. Carikan lagi ya yang lebih lembut pengertian, katanya. Apa kata Syekh Ahmad Rifai? Karena inilah Allah memberikanku seperti ini. Itu perkataan rahasia. Itu kalau lebih dalam, karena kesabaran saya terhadap istri, Allah mengangkat, memberikan kedudukan. Beliau tidak sebut, tapi kalau kita terjemah, karena sabar atas istri, beliau diberikan kedudukan tinggi di wali Allah. Nah, jadi Allah. Oleh sebab itu salah satu tanggung jawab suami adalah firman Allah, ku ampusakum wa ahlikum naro. Allah berpesan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini kewajiban kita sebagai suami. Jaga diri, jaga istri anak dari neraka. Gimana cara menjaganya? Wajib ajarkan sholat, ajarkan agama. Wajib suruh sholat. Makan wajib dari yang halal-halal. Nah, jadi ini kewajiban kita. Jadi kewajiban kita. Kemudian Rasulullah pertegas,
Allah bin nisa. Di situ dibuang fi'il amarnya. Maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah dalam urusan istri. Takutlah kepada Allah dalam urusan istri. Takutlah, diulang 3 kali oleh Rasulullah. Bertakutlah kepada Allah dalam perkara istri. Fa innahunna amanatun indakum. Karena istrimu itu amanat dari Allah. Siapa yang tidak memerintahkan anak istrinya untuk sholat, tidak mengajarkannya agama, faqad khonallahu wa rasulah, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, ini tanggung jawab kita. Jadi wajib kita ajarkan istri kita sholat, ajak sholat. Kalau kita tidak pernah ajarkan, tidak pernah suruh, disitulah dosa kita. Tapi kan kita tidak mampu ini ajarkan. Misalnya suami, kita terbatas ilmu. Ada buku, ada HP, ceramah, tapi harus hati-hati. Jangan nanti cari penceramah yang alirannya berbeda. Paling bagus majelis taklim seperti ini. Nah, jadi tidak kita mampu, ada solusi. Didik anak wajib. Oh, tidak mampu kita maksimal. Ada madrasah, ada pondok pesantren. Makanya keliru kalau orang tua mengatakan, sudah saya sekolahkan ke pesantren, biaya banyak, keluar-keluar kok tidak dia taat. Itu keliru. Karena yang menjamin dia menjadi baik tidak hanyalah Allah. Tugas kita, Ustaz. Tapi kalau bapak orang tua sudah sekolahkan ke agama, sudah setor ke guru ngaji, karena orang tua tidak mampu, sudah setor ke guru agama, sudah pondokkan dia, na'udzubillah, sekiranya anak ini menyimpang dari ajaran pondok, tidak yang seperti ini. Orang tua sudah menjalani kewajiban. Beda kalau orang tua yang tidak pernah didik dia, tidak ada ikhtiarnya untuk mendalami agama. Anak ini berdosa, dapat tanggungan orang tuanya. Tapi kalau orang tua sudah berusaha sekemampuannya, lain dari nasihatnya dia. Belum lagi dia setor ke pondok. Dia sudah jalani kewajiban maksimal. Terus dia nasihati. Insya Allah nanti sudah gugur kewajibannya. Jadi beda kalau. Nah, jadi suami sudah bernasihat kepada istri. Ada siapa nabi yang anaknya kan tidak ikut, Nabi Nuh. Siapa juga istrinya siapa? Nabi Lut. Itu bukan kemudian dosanya istri suaminya, sudah didakwahi semuanya. Ada nabi yang ayahnya tidak ikut, Nabi Ibrahim. Sudah didakwahi. Nah, jadi kewajiban kita adalah menyampaikan. Kalau petunjuk itu murni dari Allah Subhanahu. Nah, jadi dosa istri, dosa suami itu kalau kita tidak peduli. Nah, tapi kalau kita ajarkan, sampaikan, apalagi sudah kita fasilitasi agama, insya Allah aman. Terus kalau dosanya suami, ya karena kita tumpuannya, ya pemimpinnya, dia rakyatnya, jamaahnya. Jadi tidak bertanggung jawab. Nah, kita ini yang, tapi kalau kita bertanggung jawab, di situ Allah akan cepat mengangkat derajat seorang suami. Kalau berhasil memimpin rumah tangga. Makanya Rasulullah bersabda, suami mana saja yang sabar atas istrinya, ia diberikan pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Coba, siapa yang sanggup menerima ujian Nabi Ayub kalau bukan sekelasnya Nabi Ayub? Sakitnya itu yang paling parah sedunia. Bahkan di dalam kitab ini nanti lebih tengah disampaikan ada 4 manusia Allah pakai berhujah di hari kiamat.
Salah satunya Nabi Ayub. Ada orang sakit, ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak beribadah? Apa jawabannya? Saya ini sakit, sakit betul, bahasa Kalimantan. Saya ini sakit betul, katanya. Sehingga tidak bisa saya ibadah. Allah berhujah dengan, coba tuh lihat Ayub, hambaku Ayub. Dia sakitnya terparah, tapi sedikit pun dia tidak meninggalkan perintahku. Nah, Nabi Ayub di pertama dia ditiupkan gatal kan sama iblis. Iblis itu kan kalau sebelum Nabi Muhammad, iblis itu mendengar para malaikat kalau kagum terhadap hamba Allah, dia tahu sama iblis, bisa dia dengar bocoran. Makanya iblis itu mudah sekali mengajarkan manusia itu sihir, hal-hal yang goib, karena dia bisa menguping apa kejadian setelah Nabi Muhammad dilahirkan, ditembak iblis itu, tidak bisa menguping. Nah, jadi iblis itu tahu betapa kagumnya para malaikat dengan kesyukuran Nabi Ayub, dikasih harta melimpah, keluarga, pokoknya sejahtera. Tapi sedikit pun dia tidak pernah membanggakan diri dan syukurnya sangat tinggi kepada Allah. Akhirnya iblis itu hasad, ingin menguji, minta izin kepada Allah. Ya Allah, saya uji hambamu Ayub ini, katanya. Silahkan, katanya. Diuji lewat hartanya. Dihabiskan hewan-hewannya sama iblis itu, mati, onta dan sebagainya. Dikira Nabi Ayub akan marah-marah, akan syukurnya akan berkurang, sedikit saja diharapkan. Malah Nabi Ayub mengucapkan, Alhamdulillah, katanya. Inilah yang diinginkan oleh Tuhanku. Semakin dia murka iblis itu. Nah, sudah kita bahas minggu lalu mungkin ya, tingkatan sabar itu. Sabar yang pertama paling rendah, mampu tidak berkeluh kesah. Meskipun hati terasa luka, tapi mampu tidak. Yang kedua, tingkatan sabar itu yang kedua lebih tinggi, reda. Sudahlah, reda ikhlas. Tingkatan sabar yang paling tinggi adalah cinta terhadap ujian yang Allah berikan. Seperti kekasih yang dicubit sama kekasihnya, meskipun sakit tapi dia asik. Nah, dicubit lagi-lagi, bahkan senyum-senyum, tertawa-tawa padahal sakit. Nah, karena dia dicubit oleh yang disayang, akhirnya dia suka saja. Nah, begitulah orang yang cinta dengan Allah, dikasih ujian, sakit rupanya oleh orang, tapi dia suka, cinta, senang. Nah, itu Nabi Ayub. Nabi Ayub dianu hartanya, alhamdulillah. Lanjut iblis ke lebih tinggi, sekarang bukan hartanya, sekarang keluarganya dihabisi. Nabi Ayub dikira akan berkurang syukurnya, sabar, malah semakin meningkat. Yang terakhir, cara iblis itu minta izin lewat tubuhnya. Allah izinkan kecuali hati, lidahnya, dan lidahnya. Tidak bisa diganggu. Artinya lidahnya selalu berzikir, hatinya selalu berzikir. Nah, dikisahkan beliau itu kan ditiupkan penyakit oleh iblis, gatal. Itu pun makanya tidaklah suatu mudarat itu tertimpa kita, memang izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimanapun hebatnya penyihir, kalau memang Allah tidak izinkan, tidak akan kena. Gimanapun tidak hebatnya, kalau Allah izinkan, kita akan kena. Jadi sesuatu yang tertimpa pada kita, diri kita, murni izin Allah Subhanahu. Itu contohnya Nabi Ayub diizinkan oleh Allah, iblis itu mengenainya. Tapi apa yang tidak diizinkan oleh Allah, lidah sama hatinya, tidak bisa. Akhirnya ditiupkan gatal, digaruk sama kukunya, tidak mempan, pakai alat. Itu alatnya pun bertahap-tahap, pakai alat kain,
Nggak puas, nggak bisa selesailah, nggak lega. Akhirnya pakai lebih batu. Kalau bahasa kita sikap, lebih keras, semakin keras. Akhirnya tubuh beliau pun hancur, rusak. Jamaah tidak tahan dengan keadaan beliau. Akhirnya beliau kan diasingkan, ditinggalkan jamaah umatnya. 4 ujian besar beliau, luar biasa. Ada yang mengatakan sekitar 17 tahun, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, belasan tahun. Tapi begitu dimanjakannya kita ini umat akhir zaman berkat Nabi besar Muhammad, suami yang sabar atas istrinya diberikan atas keistimewaan Nabi Ayub, sabar atas 4 ujian besar itu. Tuh sekarang kita umat Nabi Muhammad dimanjakan. Jadi pulang-pulang misalnya pergi kemana, kamu ini misalnya lama sekali pulang, sabar. Nabi Ayub. Yang suka mancing terus. Sabar. Mungkin itu kalau sabar itu mungkin yang hubungannya dengan kita. Ya. Kalau istri kita itu ya membuat jahat atau menyepelekan kita lah itu. Tapi ketika dia salah dalam perjalanan sehari-hari, ya besok lusanya kita tetap menasihat. Jangan sabar nggak menasihat gitu. Sabar tapi nggak menasihat kalau dia salah ya satu salah kita. Gitu. Ya. Tapi ketika kita yang diuji ya sabar. Ya. Jadi disitu salahnya nanti. Kalau dia salah, akhirnya melanggar. Tidak dapat dosa kalau tidak ada nasihat. Ya itu jadi kesimpulannya. Jadi perkara-perkara yang wajib agama dan tentang yang haram-haram wajib kita kasih tahu, cegah. Intinya ajak baik dan menjauhi yang tidak baik. Nah, jadi kewajiban suami mengajarkan anak istri itu perkara agama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan? Silakan. Pas. Oh ya. Kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.